Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm. سهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Masih bercerita tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sampai pada kisah Nabi keluar dari gua apa namanya? Dari gua Thur, kemudian meminta jasa seorang musyrik namanya Abdullah ibn Uraiqid. Abdullah ibn Uraiqid menjadi guide-nya Nabi. Kita akan lanjutkan. Kalau di kitab Khulasah Nurul Yaqin harusnya kita masuk ke nomor 45. Ya kan? Episode Nabi membangun satu masjid namanya Masjid Quba. Sekarang ada di Madinah. Tapi sebelum masuk ke situ ada beberapa kisah rincian dari dari episode hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan saya bacakan dari sini. Dengerin, saya cuma cerita sekarang. Mana tadi itu ya? Nabi keluar nih dari Gua Thur dengan dibimbing oleh Abdullah ibn Uraiqid. Kemudian mereka mengendarai tiga hewan. Abdullah Uraiqid, Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sebelum Abu Bakar naik ke kendaraannya, Abu Bakar bilang sama Nabi, "Irkab fidaka abi wa ummi ya Rasulullah." Irkab fidaka abi wa ummi. Ungkapan fidaka abi wa ummi itu istilah orang Arab, itu ungkapan penghormatan, kasih sayang. Itu artinya ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Itu ungkapan fidaka abi wa ummi dalam percakapan orang Arab, itu ungkapan penghormatan, ungkapan kasih sayang. Menunjukkan bahwa sosok yang diajak bicara ini sosok yang sangat dihormati gitu. Yang sangat dihormati, sehingga saking dihormatinya ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi kamu. Nah, itu ungkapan-ungkapan apa namanya? Kiasan aja. Kata Abu Bakar ke Nabi, Rasulullah silakan naik. Itu adab. Jadi dari beberapa kisah perjalanan hijrahnya Nabi itu kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran adab. Abu Bakar nggak naik dulu, tapi mempersilahkan Rasulullah naik. Itu adab kalau kamu sama guru kayak begitu. Di pesantren kita diajarkan kan, saya dulu diajarkan sama guru saya begini. Dulu bahkan di tempat saya ngaji di Mesir itu, biasanya kita nunggu guru kita keluar sebelum kita keluar. Kecuali kalau emang mendesak begitu. Setelah ngaji, gurunya keluar. Kalau misalnya naik kendaraan, diajarkan sama Abu Bakar. Gurunya sama muridnya. Persilakan guru terlebih dulu, murid belakangan. Makan, dikasih hidangan. Saya biasanya di beberapa majelis termasuk ketika di Eropa itu, orang pada diam semuanya. Lah kata saya, kenapa Pak pada diam? Udah siap makanan. Oh enggak, Ustaz dulu katanya. Lihat bagaimana orang muslim secara turun-temurun meneladani nabinya, meneladani akhlak para sahabat. Itu diajarkan dari orang-orang terdahulu. Makan, kamu dapat hidangan, tahlilan. Samping kamu dengan kamu, di samping kamu, guru kamu, sama yang lain. Persilahkan gurunya terlebih dulu. Sebenarnya gak cuman guru, orang tua,
Pokoknya siapapun sosok yang dihormati. Lihat bagaimana Abu Bakar sebelum berjalan, sebelum naik, mempersilahkan Nabi untuk naik terlebih dulu. Dan tahu nggak jawaban Nabi apa? Inilah arkau ba'iran laisali. Aku nggak mau menaiki kendaraan yang bukan milikku. Karena ini disewa sifatnya. Dibawa sama Abdullah ibn Uraiqid. Nah, kemudian kata Abu Bakar, fahiyalaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ya sudah Rasulullah, ini buat engkau saja. Lihat adab lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, la walakin bithaman alladhi ibta'taha bi. Enggak, aku enggak mau menerima barang ini begitu saja. Dijual dengan harga ya, katanya, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, ibta'tuha bi arba'imi'a dirham. Baik kalau gitu aku jual, ini kendaraannya Abu Bakar. Dijual dengan 400 dirham. Qala sallallahu alaihi wasallam, qad akhadtuha biha. Qala Abu Bakar, hiya laka ya Rasulullah. Walhasil, percakapan singkat ini mengajari kita bagaimana murid dan guru menunjukkan etika. Menunjukkan etika di mana murid mendahulukan kepentingan gurunya. Saya ngajarin begini karena juga dulu saya juga diajarin sama guru-guru saya begitu. Jadi antara adab atau orang tua kamu atau ya siapa sosok yang mengajari kamu. Jangan cuma guru di sini. Guru kamu kan banyak. Nanti ada dosen, ada syekh kalau pergi ke Timur Tengah. Ada siapa? Ada kiai lagi, ada ustadz, ada guru SD. Guru SD kamu masih pada hidup kan? Guru SD saya udah pada nggak ada. Nah, kemudian ada kisah bagus ini. Setelah kemudian berjalan keduanya itu. Nah, Abu Bakar, Rasulullah kemudian mengendarai kendaraannya masing-masing. Nah, di belakangnya ada Amir ibn Fahirah. Amir ibn Fahirah itu yang yang menjadi khodim, yang menjadi pembantu keduanya di belakang. Oh subhanallah, ini orang mulia sekali berarti. Mendampingi Nabi hijrah bersama Abu Bakar lagi, sosok yang paling dicintai oleh Nabi. Amir ibn Fahirah. Kemudian yang keempat siapa? Abdullah ibn Uraiqid. Berarti berapa orang ini yang hijrah ini? Berempat. Satu khodimnya Nabi, namanya Amir ibn Fahirah. Kemudian ada Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah ibn Uraiqid di depan yang membimbing jalan. Sampai suatu ketika, sampai di suatu tempat namanya Qura al-Ghamim. Ketika waktu maghrib. Mereka pun sholat maghrib. Setelah selesai sholat, oh bukan yang ini. Ntar yang mau saya ceritain bukan yang ini. Bukan yang bertemu Buraidah, ada yang sebelumnya ini. Oh ini nih. Sebelum sampai Qura al-Ghamim, sebelumnya. Jadi Abu Bakar itu ketika berjalan, mungkin udah beberapa hari ya, melihat Rasulullah itu kecapean. Akhirnya Abu Bakar langsung mencari tempat untuk mereka beristirahat. Kemudian dapatlah suatu tempat, ada sebuah batu panjang, batu besar. Di sini disebutkan sakhrah tawilah, batu panjang. Kemudian Abu Bakar membersihkan tempat dan menyediakan tempat istirahat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi khidmat Abu Bakar kepada Nabi. Kayastarihan Nabi alaiha. Walamah Abu Bakar ra'yan qadiman. Abu Bakar ketika sudah selesai mempersiapkan tempat istirahat itu, memperhatikan ada seorang penggembala datang dari satu arah, seorang penggembala kambing. Abu Bakar berharap orang itu juga akan berteduh di tempat dia istirahat itu, gitu loh. Fadhahaba ilaihi Abu Bakar. Abu Bakar kemudian nyamperin orang itu. Wa sa'alahu an malikil anzat allati ma'ahu wa qala lahu atahlibuli. Seorang penggembala kambing. Abu Bakar itu mungkin kehausan ya. Abu Bakar namanya di padang pasir di Mekah
Saya aja dulu di Mesir kalau musim panas itu bisa 38, bisa 40 derajat. Kita di Tangerang itu paling berapa derajat? 30 paling kan? Udah panas banget tuh 30. 28, 30 lah, 30 berapa. Di Arab itu panasnya luar biasa, panasnya teriknya terik padang pasir, kehausan. Bilanglah sama orang yang punya kambing itu, kau mau memerah susu untukku atau enggak? Kata Abu Bakar. Qala ar-ra'i, penggembala kambing itu bilang, "Na'am, boleh." Fa'amarahu Abu Bakar ayunadhifa dar'al anzat minasy-sya'r wat turab wa yanfudh yadahu qabla ayyahliba lahu. Nah, Abu Bakar karena tahu ini susu kalau diperas mau dikasih ke sosok yang paling dicintai dalam hidupnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang sama penggembala kambing itu, "Tolong ya, nanti pas udah selesai itu dibersihin." Dibersihin itu dorol anzat itu ininya, puting buat merah susunya itu. Itu kalau bisa tolong dibersihin dulu. Dipastiin supaya susu yang diperas itu betul-betul steril gitu. Adab yang diajarkan sama Abu Bakar ya kan kepada gurunya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau walau ada satu biji bulu pun, satu biji bulu kambing pun beliau gak mau. Jangan sampai ada kata dibersihkan dari minasy-sya'r wat turab, debu, bulu, wa yanfudh yadahu qabla ayyahliba lahu. Terus diminta supaya tangannya itu dibersihin dulu gitu loh sebelum memeras kambing itu. Karena ini susu akan dipersembahkan untuk manusia terbaik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fahalaba lahu qalilan minal laban fi ina. Kemudian diperaslah susu, taruhlah di sebuah bejana. Wali annal halib at-tazi yakunu dafi'an qalilan. Susu yang baru diperas itu kan biasanya agak hangat dikit dia itu. Pernah kamu makan susu itu enggak? Susu yang langsung dari sapinya. Itu kalau di Arab banyak jual susu kambing, susu sapi tanpa pengawet-pengawet ya. Kalau sekarang kan yang di packing itu udah ada tambahan-tambahannya. Kadang-kadang kamu kalau misalnya ngelihat merek tertentu susu coklat, itu susunya hanya sekian persen, selebihnya itu gula itu. Susu coklat itu di beberapa merek, kamu lihat kalau misalnya di ingredientsnya, susunya berapa persen, tuh kadang nggak 100%. Nah susu yang 100% pun udah diolah dengan teknologi modern. Susu yang asli, yang betul-betul sehat itu yang dari situ tuh yang baru diperas. Fahala baluqal minal laban wa lana hayu atas jakun dafiyan qalin faqad sabba Abu Bakar alaihi mimma kana ma'hu fi wi'ain hatta yabrud. Nah, lihat Abu Bakar itu ya, saking seriusnya berkhidmat sama Nabi, itu susu kan agak hangat dikit. Gak mau khawatir Rasulullah itu kurang nikmat minumnya, paham gak? Kan kamu kalau misalnya di dalam keadaan haus tengah terik padang pasir, pengennya minum air dingin atau minum air hangat? Air dingin kan, normalnya begitu kan. Abu Bakar itu nggak mau. Itu sebetulnya hangatnya hangat normal. Akhirnya sama Abu Bakar dikasih air sedikit supaya hangatnya itu hilang. Saking sedih, maksudnya apa? Seserius itu gitu loh, berkhidmat sama Nabi itu. Jangan sampai Rasulullah itu minum air hangat di tengah padang pasir yang terik, beliaunya lagi haus, lagi kehausan, kurang nikmat, khawatir kurang nikmat, maksudnya paham nggak? Abu Bakar itu sampai memikirkan sedetail itu. Khawatir susunya kurang nikmat, dikasih air sedikit supaya dingin. Tsumma dhahaba bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawalah ke Nabi. Falamma wasal Abu Bakar bil halib, ketika Abu Bakar kemudian sampai dengan membawa susu itu ke Nabi, wajadahu qadnam. Nabinya lagi tidur, capek. Jadi Nabi itu mungkin mengalami sifat kemanusiaan yang normal. Nabi mungkin capek, Nabi mungkin sedih, Nabi mungkin lapar, Nabi mungkin haus. Kita belajar di akidah kan? Nabi kemudian tertidur, falam yamkuth qalilan hatta istayqadar Rasul faqala Abu Bakar. Jadi Abu Bakar datang udah bawa susu tuh. Udah dibersihin, pokoknya jangan sampai ada debu, satu biji debu sekalipun, satu biji bulu sekalipun, jangan sampai tercampur dengan debu, pokoknya bersih. Bejananya bersih, cara memerasnya juga bersih,
ngelihat agak hangat sedikit, tambahin air sedikit supaya dingin, dibawalah ke Nabi. Nabinya lagi tidur, pas Abu Bakar bawa, belum lama setelah itu Nabi pun langsung terbangun. Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata ke Nabi, "Isyrab ya Rasulullah." Rasulullah silahkan minum. Dengan pelan-pelan tentunya. Fasyariba sallallahu alaihi wasallam minal laban. Rasulullah pun kemudian minum air susu itu. Qala Abu Bakar. Abu Bakar bilang, Abu Bakar nggak minum loh ya. Karena Abu Bakar haus apa enggak itu? Kan sama satu perjalanan. Udah pasti haus. Abu Bakar mendahulukan gurunya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat adab seorang sahabat yang kemudian diwariskan kepada para ulama kita, diwariskan kepada kita para santri. Begitu sama guru. Silakan Rasulullah. Abu Bakar padahal itu udah pasti nahan haus ya kan? Udah pasti menahan rasa haus. Kata Abu Bakar apa? Fasyariba hatta radit. Rasulullah kemudian minum air susu itu dan aku pun merasa puas. Jadi Abu Bakar itu rasa hausnya hilang hanya karena melihat Nabi minum. Sedalam itu cintanya Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kayak gitu nggak, Nok? Kalau lagi haus sama teman, ada es teh 1 biji nih. Kira-kira kamu mendahulukan teman kamu apa enggak? Enggak. Maksudnya ada momen nggak kamu di mana kamu CS-an nih, bestian sama teman, ada es teh 1, dia minum, kamu merasa puas gitu loh, kayak gitu nggak? Yang ada kita rebutan kan? Iya nggak? Paham nggak usah saya? Abu Bakar itu saking dalamnya kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan haus pun di tengah teriknya padang pasir, dalam keadaan haus, Nabi minum dan Abu Bakar melihat, cukup dengan melihat Nabi itu apa? Hilang rasa hausnya, Abu Bakar pun hilang rasa hausnya. Fasyariba hatta radit. Wa fi riwayah, di riwayat lain, fasyariba hatta ruwit. Ruwit itu artinya rasa dahagaku hilang. Nabi minum susu itu sampai rasa dahagaku hilang katanya. Berarti nggak bisa kebayang tuh bagaimana kedalaman cintanya Abu Bakar ke Nabi itu. Kamu kalau misalnya cinta sama orang, cinta sama seorang perempuan nih, dia makan, kamu lapar. Kira-kira dengan perempuan apa yang kamu taksir makan, rasa lapar kamu hilang apa enggak? Kita cinta sama orang nih. Kamu cinta sama seorang perempuan. Katakanlah makan bareng bersama keluarga. Ngelihat perempuan yang kamu taksir itu makan, kamu lapar. Irfan, kamu lapar. Ngelihat dia makan itu kira-kira menghilangkan rasa lapar kamu apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Rasa lapar kita hilangnya kalau kita makan gitu loh. Bukan melihat orang makan ya kan? Nah, Abu Bakar punya perasaan yang berbeda. Karena saking cintanya sama Nabi, ngelihat kekasihnya merasa senang, beliau pun senang. Melihat kekasihnya, dahaganya hilang, dahaga Abu Bakar pun hilang. Summa qala lahun Nabi. Nabi kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Ama anar rahil?" Abu Bakar, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan lagi? Qala Abu Bakar, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Tanpa ngomong apa? Saya pengen minum dulu Rasulullah. Saya juga haus. Gak ngomong kayak gitu. Saking apanya? Saking Abu Bakar itu ikatan emosionalnya begitu dalam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dia lupa dengan rasa hausnya. Jadi pas Nabi udah selesai minum, udah hilang dahaganya, kata Abu Bakar, gimana kalau kita lanjut perjalanan lagi? Siap Rasulullah. Tanpa beliau minum, tanpa beliau minta sama Nabi, tunggu sebentar Rasulullah, aku juga pengen minum. Enggak. Lihat. Karena dengan melihat Rasulullah minum, Abu Bakar pun hilang dahaganya. Abu Bakar As-Siddiq. Thumma raqiba wa antalaqa ar-raqb marratan ukhra ba'da tilka ar-raha al-qasira. Kemudian ada kisah satu lagi dengan Buraidah. Nah, sampailah kemudian di lokasi namanya Qura al-Ghamim. Kamu tadi belajar apa itu? Dari yang tadi ditunjukkan, dari kisah yang ditunjukkan tadi itu belajar apa itu? Belajar namanya adab sama orang yang dihormati. Saya punya guru di Mesir, itu kalau misalnya saya sepanjang ngaji sama beliau, nggak bisa menatap wajah beliau lama-lama.
Saking wibawanya itu terasa. Ada ulama-ulama kayak gitu. Kalau kita ngelihat wajahnya itu nggak kuat lama-lama melihat wajah begini. Kalau misalnya ngajak ngomong gitu, biasanya duduk nggak bisa. Saking berwibawanya. Karena orang soleh beliau. Kadang-kadang saya nggak ngebayangin. Kalau ulama aja bisa kayak gitu loh. Apalagi Nabi ya kan. Makanya ternyata yang banyak meriwayatkan ciri-ciri fisik Nabi itu rata-rata orang yang pernah kecil sama Nabi. Karena orang dewasa nggak bakal kuat melihat Nabi lama-lama. Saking berwibawanya itu. Ada kan? Mungkin kamu nggak ketemu. Tapi kalau saya ketemu ada orang-orang, kalau kita ngelihat wajahnya lama-lama, beliau ngeliatin kita, itu biasanya kita langsung merasa malu. Oh, itu ulama, apalagi seorang Nabi. Rasulullah kemudian dan Abu Bakar sampai ke lokasi namanya Qura al-Ghamim. Di waktu maghrib, mereka pun sholat maghrib. Walamma nazal dhalamul lail, ra'a Rasulullah Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Rasulullah bertemu dengan Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Nah, Buraidah ini termasuk orang yang tahu sayembara orang-orang Quraisy. Apa katanya sayembaranya dulu? Siapa yang menemukan Nabi Muhammad dan sahabatnya mendapatkan berapa onta katanya? 100 onta. Termasuk diantaranya dulu siapa yang pernah menemukan Nabi itu? Suraqah ibn Malik. Faqala Rasulullah, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana Buraidah," kata Buraidah. Faltafata sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar. Rasulullah kemudian menoleh ke Abu Bakar. Wa kana yuhibbu at-tafawul bil asma al-jamilah. Rasulullah itu suka dengan memuji nama-nama yang bagus. Tahu nama orang namanya Buraidah, kata Rasulullah, baruda amruna wassaloh. Thumma mimman. Dari kabilah mana kamu Buraidah? Bin Aslam, dari kabilah Aslam. Salimt. Aslam itu artinya orang yang pasrah, orang yang akar kata Aslam itu akar katanya salima yaslam itu artinya selamat. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, salimt. Engkau akan selamat. Thumma qala, thumma mimman, dari kabilah mana? Min Bani Saham. Kharaja sahmuk. Oh, kamu gak bakal ngerti ini. Maksudnya apa? Nah, tapi intinya begini. Buraidah yang tadinya mendengar sayembara orang-orang Quraisy ketika bertemu dengan Nabi, nanya sama Nabi itu, "Faman anta? Kamu siapa?" "Muhammad ibn Abdullah Rasulullah." Aku adalah Muhammad putra Abdullah. Aku adalah utusan Allah. Tsumma aradu alaihi Rasulullah al-Islam wa alaman ma'a. Rasulullah kemudian mengajarkan Islam, menyampaikan dakwah Islam kepada Buraidah dan orang-orang bersamanya. Buraidah yang tadinya tahu sayembara orang-orang Quraisy, alih-alih menangkap Nabi dan sahabatnya, yang ada apa? Berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam, sholat Isya berjamaah. Jadi Nabi ini sebetulnya karena beliau adalah utusan Allah yang memang diutus untuk menyampaikan risalah, selama risalahnya belum selesai, sama Allah pasti dilindungi. Jadi seperti yang dulu pernah kita dengar, bagaimana orang-orang Quraisy bersikeras mencari Nabi dengan mengadakan sayembara, imbalannya besar. Tetap aja orang nggak ada yang bisa. Sekalinya ketemu apa? Allah lunakan hati orang itu kemudian masuk Islam. Sebagai bukti bahwa Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buraidah kemudian bilang sama Nabi, nyampaikan satu pesan sama Nabi. Setelah masuk Islam, sholat Isya dan seterusnya, kata Buraidah ke Nabi, "Ya Rasulullah, la tadkhul al-Madinah illa wa ma'aka liwa." Rasulullah, nanti kalau udah masuk Madinah harus bawa liwa. Liwa itu apa? Bendera. Harus bawa bendera ya, kata Buraidah. Fafaqqa Buraidah imamatahu. Buat apa bendera itu? Buat tanda gitu loh. Khawatir nanti orang-orang Yahudi kemudian menyerang dan seterusnya untuk melindungi Nabi maksudnya. Sebagai tanda bahwa ini adalah Rasulullah dan sahabatnya. Buraidah kemudian sorban tuh dia apa? Merobek. Apa kalau sorban? Kalau kain tuh merobek ya. Merobek kainnya, kain serbannya, tsumma syaddaha fi rumhin tsumma masya baina yaday Nabi wa qala. Jadi Buraidah merobek kainnya sendiri untuk melindungi Nabi, memberikan tanda untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanzil alaman ya Nabi Allah. Rasulullah nanti kalau udah sampai Madinah mau mampir di rumahnya siapa?
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna naqati hadhihi ma'murah." Tenang saja. Onta yang aku tunggangi ini itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia akan berhenti, di mana dia akan singgah, onta itu nanti akan singgah di tempat yang Allah perintahkan. Faqala Buraidah, "Alhamdulillahilladzi aslamat banu Saham ta'iin ghairu mukrahin." Wa dhahir min riwayat anna Buraidah akmal masir qalilan ma'an Nabi at-tariq hatta asafan. Ya minimal kamu tahu ya, ada tokoh-tokoh yang Nabi jumpai di tengah. Ini banyak nih kisah-kisah. Jadi Nabi selama hijrah dari Mekah ke Madinah itu, kisah-kisah perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah itu banyak mengandung pelajaran. Cuma kita nggak punya banyak waktu merinci semuanya. Cukup 2 itu saja. Jadi pelajaran pertama kita belajar bagaimana adab yang ditunjukkan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedalaman cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara buktinya apa katanya? Melihat Nabi minum, rasa dahaga Abu Bakar pun hilang. Bertemu dengan Buraidah, Buraidah termasuk orang yang pernah mendengar sayembara orang-orang Quraisy. Tiba-tiba alih-alih menangkap Nabi dan sahabatnya, dia pun masuk Islam. Nah, di kitab ini diriwayatkan Suraqah juga ketemunya itu di belakang nanti, setelah itu, di perjalanan. Kemudian bikin perjanjian. Di antara perjanjiannya, Nabi mengabari Suraqah kelak akan mengenakan pakaian Raja Persia, dan itu terjadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.